Oke teman-teman, yang pertama silakan buka file Explorer. Kita akan membuat partisi terlebih dahulu ya. Buat apa mas partisi? Partisi itu ya nanti untuk penyimpanan Windowsnya. Nanti mau diinstal di mana Windows 11-nya kayak gitu. Maka kita harus membuat penyimpanan baru atau partisi baru. Kita akan mengambil dari partisi local disk C ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Tinggal diklik kanan saja di bagian disk ya. Lalu pilih disk management ya. Nah, manage lalu pilih disk management. Nanti kan akan tampil seperti ini. Di sini kita akan membuat partisinya di local disk C ya. Local disk C-nya kita akan bagi, silakan klik kanan lalu pilih shrink volume. Namun untuk saran, kalau misalkan teman-teman mau install Windows itu minimal itu 50 GB ya, minimal 50 GB. Berhubung penyimpanan saya kecil ya, saya baginya 30 GB saja. Nah, kalau untuk teman-teman minimal 50 GB ke atas lebih baik lagi ya, misalkan 60 atau 70 atau 100 GB itu lebih baik, karena emang penyimpanan saya yang kecil teman-teman ya, jadi saya ngebaginya hanya 30 GB untuk partisi baru untuk lokasi Windows yang akan kita install teman-teman ya. Nah, kita atur dulu ukurannya teman-teman ya. Ketika sudah dipastikan langsung klik shrink aja. Nah, di sini ada keterangan unallocated, silakan kita klik kanan ya. Untuk apa? Untuk kita kasih nama. Klik kanan lalu new symbol volume. Setelah ini next lagi. Terus di sini biarkan saja lalu next lagi. Dan untuk volume labelnya silakan kasih nama, misalkan saya kan mau install Windows 11. Jadi saya beri nama Windows 11 seperti itu teman-teman ya. Biar apa sih mas dikasih nama kayak gitu? Biar nanti ketika install kita tidak bingung ya memilih partisi mana yang akan kita install kayak gitu teman-teman ya. Maka di file Explorer akan terbaca seperti ini, partisi baru dan kosong yang tadi baru kita buat ya 30 GB. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, langsung kita ke proses install ya. Di sini flashdisknya sudah terpasang, flashdisk bootable Windows 11-nya sudah terpasang. Untuk teman-teman yang belum punya bootable flashdisk bisa bertanya di kolom komentar bagaimana cara buatnya. Nanti saya akan kirim link cara buat bootable-nya melalui Android ataupun melalui laptop ya. Oke, yang pertama sebelum install, cara installnya itu kita shutdown dulu laptopnya ya. Ketika dalam posisi laptopnya shutdown seperti ini ya, untuk tombol boot menu laptop itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan ESC, F12, F9 ya. Nah, berhubung ini laptop Asus, dia menggunakan ESC teman-teman. Nah, teman-teman bisa bertanya juga di kolom komentar ya, misalkan Mas Toshiba tombol boot menunya apa gitu. Boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, di sini untuk flashdisknya persis saya mereknya Kingston teman-teman. Kok ini ada dua mas? Nah, itu yang atas itu dia Legacy, sedangkan yang bawah itu UEFI ya. Nanti ketika install kalau misalkan tidak bisa di next, teman-teman tinggal rubah-rubah aja. Nanti pilih UEFI Kingston dulu. Kalau misalkan ketika install nggak bisa di next, nanti pilih langsung yang Kingston. Paham ya kayak gitu. Kita pilih yang UEFI aja teman-teman ya, karena emang harddisknya ini bertipe GPT. Kalau misalkan harddisknya bertipe MBR, nanti pilihnya bukan yang UEFI teman-teman, pilihnya yang tulisan Kingston saja. Oke, ditunggu beberapa saat ya, nanti dia akan keredap-keredap kayak gini ya. Ini tuh bukan rusak layar, itu normal-normal saja. Tampilan awal seperti halnya kita install ulang seperti biasa teman-teman ya. Jadi di sini tinggal diklik next saja ya. Untuk bahasa installnya tetap bahasa Inggris, lalu kita klik no, install now ya. Dan di sini kita checklist dan sesudah checklist kita langsung klik next teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih custom, dan di sini teman-teman gak perlu bingung karena sudah dikasih nama Windows 11. Di sini ada keterangan minimal 50 GB ya, karena saya kasihnya 30 GB, tapi nggak apa-apa. Ini tetap bisa kita install teman-teman, itu hanya peringatan saja ya. Minimal itu emang 50 GB. Oke, langsung saja kita next install. Proses install akan berlangsung seperti ini teman-teman ya. Mas, kok proses installnya terlihat cepat ya? Karena videonya saya potong-potong, saya percepat ya agar durasinya tidak terlalu panjang juga teman-teman. Nah, ini juga untuk proses installnya saya percepat teman-teman ya.
di angka 2% sampai langsung ke 9 sampai ke 100% ya. Nah, nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman paham kayak gitu. Nah, tinggal ditunggu, nanti dia akan restart otomatis. Nanti ketika restart, biasanya ada sebagian laptop itu balik lagi ke menu install. Kalau misalkan balik lagi ke menu install, itu flash disknya harus dicabut terlebih dahulu teman-teman, agar dia bootingnya ke SSD atau ke hard disk. Nah, kita tunggu dia proses restart ya. Nah, nanti ada keterangan starting service ataupun getting device ready. Nah, getting ready ini biasanya lama ya. Biasanya lama, ada yang nyampe 2 jam, ada tergantung kesehatan hard disk atau kecepatan laptop. Kalau saya nunggunya ini hanya 20 menit ya. Kok nggak kelihatan 20 menit mas? Iya, karena saya percepat videonya teman-teman. Kita tunggu ya sampai muncul seperti ini, kita langsung enter saja. Sudah ada kelihatan ya dual bootnya, ada boot Windows 11 dan boot Windows 10 teman-teman. Nah, seperti biasa ya, tampilan konfigurasi awal Windows 11 itu seperti ini, lebih halus, lebih elegan ya. Untuk wilayah kita pilih United States aja teman-teman ya. Terus untuk bahasa keyboardnya juga pengetikan kita pilih US dan klik skip. Nah, selanjutnya untuk WP di sini teman-teman jangan checklist otomatis ya. Jangan checklist otomatis. Checklist otomatisnya hilangkan. Kenapa masih dihilangkan? Karena kalau otomatis dia nanti ketika tersambung internet dia akan meminta kita harus membuat akun Microsoft teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau dihilangkan checklistnya, kita tidak perlu membuat akun Microsoft. Kayak gitu ya. Nah, makanya checklistnya harus dihilangkan. Ketika di next, dia akan mencari updatean terbaru ya. Ini juga lama nih ya, ditunggu saja updatean terbaru. Tak lama nanti dia akan restart dan meminta untuk menamai user login. Nah, namanya bebas mas, bebas ya. Untuk nama bebas, nama sendiri, nama pemilik, nama ibu atau ayah atau pacar ya, boleh bebas. Untuk password langsung aja next. Nah, tinggal di next lagi ya, langsung accept. Nah, di sini tinggal apa mas ya, di sini kita tinggal ngopi ya, ngopi udud ya, nyihanet. Nah, ngeunah nyihanet ya, tinggal nunggu aja sampai masuk desktop. Nanti kan setelah masuk desktop, banyak tuh yang nanya, mas setelah install ulang apa perlu kita install driver? Perlu ya, sama seperti halnya kita install ulang seperti biasa. Install driver perlu, sangat penting, sangat wajib. Setelah install driver kita setting Windows biar tidak lemot, biar fitur-fitur yang penting itu aktif. Terus selanjutnya install aplikasi-aplikasi yang teman-teman butuhkan. Kayak gitu aja sih teman-teman ya. Ini sudah selesai proses install Windows 11-nya teman-teman, cukup mudah ya. Silahkan praktekkan, jangan takut salah, jangan takut mencoba ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Cukup sekian tutorial recehnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.